Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman wal Islam, sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membacakan satu hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan kita membaca hadis ini, di sini ada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga kita yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yabghaduhumullahu taala al-baya'ul halafu. Ada 4 orang atau ada 4 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-baya'ul halafu, pedagang yang selalu bersumpah. Nah, ini bahaya. Pedagang ini biasanya di pasar-pasar ini selalu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia menjual ini dengan sumpah Allah. Wallahi billahi tallahi. Nah, ini bahaya. Saya belum ngambil untung ini. Padahal ketika dia menawarkan sesuatu, terus ada orang yang mau beli, kemudian orang itu menawar dengan harga yang mana dia sudah bisa dapat untung, tapi dia mengatakan, demi Allah, saya belum dapat untung. Nah, ini bahaya. Ini orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda, belum pernah dia mengucapkan kalimat wallahi billahi tallahi walaupun lagi keadaan. Nah, ini kita mengucap kalimat-kalimat yang mana untuk membenarkan diri kita dalam keadaan kita ini bohong. Nah, ini hati-hati. Jadi buat para pedagang, hati-hati, jangan main sumpah dengan nama Allah. Nama kalian saja, nama kita dipakai untuk sesuatu yang tidak bagus, untuk sesuatu yang bohong, kita akan marah. Bagaimana kita memakai namanya Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mengatakan demi Allah, maka harus Allah itu goncang. Nah, makanya kita jaga. Jadilah pedagang-pedagang yang jujur. Lihat bagaimana contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi dagang. Pelajarin. Jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wal fakirul mukhtal. Orang miskin sombong. Kalau kaya sombong masih lumayan. Apa yang disombongin? Harta banyak, duit ada, kekayaan banyak. Lain udah miskin sombong, pintar sombong. Wajar, ada yang pintar, lain goblok, dong bodoh. Terus apa yang mau disombongin? Nah, ini jauhin, jangan seperti itu kita sombong. Karena yang punya milik sombong itu cuma Allah. Al-mutakabbir wallah, yang pantas sombong cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia enggak bisa sombong. Enggak pantas kita ini sombong. Kita ini adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa syaikhuz zani, orang yang sudah lanjut usia menjalankan zina. Ya Rabb, kalau misalnya ini juga nggak bagus, tapi kalau anak muda melakukan perbuatan zina masih ada harapan. Harapannya apa? Mudah-mudahan dia tobat. Tapi ini udah tua masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Apalagi mohon maaf apabila orang yang melakukan itu di atas umur 40 tahun, nah ini bahaya. Karena patokan kita umur 40 tahun. Nabi SAW diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Nah, kalau udah umur 40 tahun
kemaksiatannya lebih banyak. Ini harus hati-hati. Kita ngeri dia matinya dalam ke arah miring ke kiri. Ini hati-hati. Makanya wasyaikhuz zani, orang yang sudah lanjut usia masih menjalankan zina. Ini Masya Allah. Sekarang zina banyak di mana-mana aja. Orang nikah 2-3 ribut, tapi zina nggak ada yang ribut. Kayaknya dibebasin aja, diperbolehkan saja. Tapi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba." Kawin perempuan 2, 3, 4. Tapi ketika orang sanggup menikahi perempuan itu 2, 3 ribut. Tapi ketika melakukan perbuatan zina enggak ada yang ribut. Nah, ini hati-hati. Nah, kembali kepada yang tua. Ingat umur kita yang nggak ada yang tahu. Begitu juga anak muda, jangan mentang-mentang masih muda, berarti saya ada lampu hijau boleh melakukan. La hasya wa kalla. Kemudian yang terakhir, wal imamul jair, pemimpin yang berbuat aniaya, yang zalim. Ini kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Presiden akan diminta pertanggungjawaban dengan bagaimana dia memimpin rakyatnya. Lurah akan diminta pertanggungjawabannya. Bupati, camat, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang suami akan diminta pertanggungjawaban terhadap istrinya, anaknya dan lain. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kita jangan berbuat zalim. Kalau memang itu hak, itu benar, kita katakan benar. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan kita balik. Yang kebenaran kita tutup, kemudian yang salah kita bela. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik wal hidayah wal inayah kepada kita semuanya, kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada presiden kita, bupati kita, camat kita, lurah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah, pertolongan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah angkat musibah yang ada di negara Indonesia ini. Segala hajat kita nanti dikabulkan, dan kita mudah-mudahan negara kita ini negara yang selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semuanya kita hanya memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wal khair wa annahum alaih wa fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi ya rahman rahimin ya rahman rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin wa la ilaha illa huwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.